Hai anak-anak, selamat berjumpa kembali bersama Ibu Tri Rubianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, kita mau belajar bersama-sama tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama untuk berdoa. Berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, coba kalian siapkan buku kalian, ballpoint dan pensil kalian, serta perhatikan. Pelajaran kali ini tujuannya adalah sebagai berikut. Dengan menyimak teks dongeng yang dibacakan, kalian dapat menemukan pesan yang terdapat dalam dongeng yang didengar dengan tepat. Dengan kegiatan diskusi, kalian dapat menceritakan kembali isi dongeng dengan bahasa sendiri secara lisan. Kemudian, dengan kegiatan review, kalian dapat menemukan sifat pertukaran pada penjumlahan dengan tepat. Dan dengan mengamati sifat pertukaran pada penjumlahan, kalian dapat menggunakan sifat pertukaran pada penjumlahan untuk menyelesaikan soal-soal dengan tepat. Nah, anak-anak perhatikan gambar layar tersebut. Kalian bisa membuka di buku tema 2, halaman 19. Ibu akan bacakan, kalian juga akan perhatikan ya. Dalam teks tersebut ada bacaannya. Di samping rumah Dayu banyak tumbuhan pohon tomat. Ibu Dayu senang bercocok tanam. Dayu sering membantu ibu merawat pohon tomat. Saat merawat tanaman tomat, Dayu bernyanyi lagu tomat. Pohon tomat mulai berbuah. Buah tomat yang muda berwarna hijau. Jika sudah masak, warnanya menjadi merah. Buah tomat banyak manfaatnya. Buah tomat mengandung vitamin C yang sangat berguna bagi tubuh. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks, kita belajar tentang dongeng. Apa itu dongeng? Dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bercerita tentang suatu kejadian yang luar biasa, yang penuh khayalan atau fiksi, yang dianggap oleh masyarakat suatu hal yang tidak benar-benar terjadi. Dongeng berfungsi untuk menyampaikan ajaran moral atau mendidik dan juga menghibur. Jenis dongeng. Dongeng dapat dibedakan menjadi 5 jenis, yaitu mite, sage, fabel, legenda, dan cerita jenaka. Mite merupakan bentuk dongeng yang menceritakan hal-hal gaib seperti cerita tentang dewa, peri, ataupun Tuhan. Sage merupakan cerita dongeng yang menceritakan tentang kepahlawanan, tentang keperkasaan, atau kesaktian. Seperti cerita dongeng kesaktian yaitu Patih Gajah Mada. Kemudian fabel. Fabel merupakan dongeng tentang binatang yang bisa bercerita atau bertingkah laku seperti manusia. Legenda. Legenda itu merupakan bentuk dongeng yang menceritakan tentang suatu peristiwa mengenai asal-usul suatu benda atau tempat. Kemudian cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan cerita yang berkembang dalam masyarakat, yang bersifat komedi serta dapat membangkitkan tawa atau yang bersifat lucu. Contohnya cerita Pak Belalang. Nah, semua cerita-cerita dongeng tersebut kalian bisa membaca-baca, mencari di buku-buku, di majalah-majalah,
Kemudian kalian bisa juga membuka di Google ya toh, atau di perpustakaan. Itu tadi jenis-jenis dongeng. Antara lain apa saja anak-anak? Ya, mite, sage, fabel, legenda, dan cerita jenaka. Nanti kalian bisa mencari contoh-contoh mite, contoh-contoh sage, contoh-contoh fabel, dan contoh-contoh legenda atau cerita jenaka. Setelah kita mempelajari tentang dongeng, mari kita belajar tentang sifat pertukaran. Kalian masih ingat dengan penjumlahan dan pengurangan serta perkalian anak-anak? Iya, kita akan belajar tentang sifat pertukaran. Sifat pertukaran disebut juga dengan sifat komutatif. Apa? Ya, komutatif. Benar. Sifat komutatif berlaku pada penjumlahan dan perkalian. Contohnya, perhatikan gambar di layar. Di situ ada 2 buah truk yang memuat buah kelapa. Truk yang pertama itu memuat 425 buah kelapa. Kemudian truk yang kedua memuat 590 buah kelapa. Kita jumlahkan ya anak-anak, hasilnya adalah berapa? Iya, 1015. Jika posisi gambar truk tersebut kita ubah seperti di bawah ini, kita balik ya anak-anak ya. Yang truk kedua tadi 590, kemudian yang truk pertama kita ubah kedua yaitu 425. Posisinya seperti ini. 590 ditambah 425. Hasilnya berapa anak-anak? Ya, 1015. Ternyata jumlah buah kelapa tetap sama meskipun posisinya kita ubah. Ya, jadi perubahan tersebut ya disebut sifat komutatif atau pertukaran. Kita tukar angkanya. 425 ditambah 590 sama dengan, kita tukar ya anak-anak, 590 ditambah 425. Hasilnya sama. Sama-sama berapa? 1015. Nah, anak-anak kalian bisa latihan-latihan sendiri. Kalian bisa mencari contoh-contoh latihan sendiri di buku kalian. Demikian anak-anak materi pembelajaran kali ini bersama Putri. Mudah-mudahan kalian bisa mengerti, bisa membaca-baca kembali tentang dongeng, tentang sifat pertukaran atau komutatif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.